Halo, kembali lagi dengan channel Tutori. Kali ini saya akan membagikan cara agar LinkedIn kalian mudah dilirik sama pihak HRD dan mudah direaksi sama pihak HRD. Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Oke guys, yang pertama pastikan kalian masuk ke aplikasi Play Store ataupun App Store. Kalian cari di sini, ketik aja LinkedIn. Oke, ini kebetulan saya sudah download. Saya langsung akan buka aja. Saya buka. Oke, langsung saya masuk ke bagian profil. Nah, di sini saya sudah menggunakan aplikasi LinkedIn udah cukup lama ya, bisa dibilang sudah 7 tahun, sudah 7 tahun jalan 8 tahun sekarang mungkin ya. Dari 2014 16 aktif sampai saat ini, berarti kurang lebih total 8 tahun berarti ya, 8 tahun berjalan. Oke, yang pertama untuk kalian yang CV ataupun profil LinkedIn jarang dilirik sama pihak HRD ataupun pihak rekrutmen, kalian bisa cek dulu dengan cara kalian masuk ke bagian profil, terus kemudian kalian coba scroll ke bawah ya, kalian scroll ke bawah, terus nanti di sini ada about ya. About itu tentang, jadi kita step by step dulu, kalian cek dulu satu persatu untuk ketentuan dan untuk form apa aja sih yang perlu diisi, seperti itu ya. Kita contohkan di sini, ini profil LinkedIn saya. Kalian di bagian about dulu, kalian diisi ya. Diisi seperti apa? Kalian diisi sesuai dengan keahlian ataupun bidang yang kamu pelajari atau bidang yang kamu kuasai. Saya contohkan di sini untuk tentang saya ini meliputi bagian dari pekerjaan saya sehari-hari, terutama di bidang molding atau die casting ataupun stamping seperti itu ya. Nah, di sini saya terapin menggunakan bahasa Inggris. Bedanya apa? Terapin pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Indonesia. Menurut saya pribadi itu ada perbedaan. Ada perbedaannya kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu. Jadi secara personality ataupun menurut pandangan pihak rekrutmen ataupun jaringan di kita itu, kita dilihat lebih ke profesional seperti itu ya. Jadi makanya saya menggunakan pakai bahasa Inggris seperti itu, dan menurut saya pakai bahasa Inggris pun juga tidak terlalu sulit karena ini mencakup proses gitu loh, proses kita kerja gitu, jadi mudah lah untuk memvisualisasikan gitu. Oke, kalau sudah, kemudian kalian isi experience atau pengalaman kerja kalian. Jadi diisi profilnya dari mulai kalian pertama bekerja sampai terakhir bekerja. Jadi selalu diupdate seperti itu ya. Harus diisi sesuai dengan data yang dipaklaring seperti itu. Misalnya contoh kerja kontrak 1 tahun, kemudian tiba-tiba kalian itu resign ataupun dalam tanda kutip itu kalian kabur seperti itu ya. Nah, maka jika belum ada dokumen resmi dari perusahaan, kalian bisa ditulis aja dari mulai kapan pertama join dan kapan terakhir join, kemudian isi job desk kalian, kemudian diisi nama perusahaan kalian, kemudian kalian juga diisi perusahaan kalian itu bekerja di bidang apa, seperti itu ya. Saya contohkan pengalaman di PT Atmi Cikarang. Contoh,
Di Admi Cikarang saya sebagai JR Technical Maintenance, atau tepatnya di Departemen Maintenance seperti itu ya. Nah, awal join di 2020, Agustus 2020 sampai Juni 2022, artinya bekerja kurang lebih 2 tahun. Lokasi di Cikarang Utara seperti itu. Nah, job desk diisi sesuai dengan aktual pekerjaan kalian seperti itu. Di sini saya ketik repair mold days, handle trial days, new project, fitting, matching, insert, cleaning area bari, after NC process, analisa and problem solving. Seperti itu. Jadi kalian harus diisi sesuai dengan data aktual kalian bekerja. Jadi tidak boleh asal ngisi gitu, karena nanti ketika kalian direaksi atau di DM sama pihak HR recruitment ataupun headhunter, dia akan mencocokkan data kalian di profil LinkedIn dengan data di CV seperti itu maksud saya. Nah, kalau seandainya kalian ngisinya asal-asalan, maka yang terjadi si HR itu nanti rancu atau ragu gitu, karena profil di LinkedIn dengan data di CV kalian itu beda. Nanti di situ juga akan mempertanyakan, artinya apa, kesempatan yang harusnya bisa didapatkan itu nanti malah tidak ada kelanjutan gitu dari pihak HRD ataupun pihak headhunter seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman saya seperti itu, karena saya membagikan pengalaman ini ya berdasarkan pengalaman sebelumnya, agar teman-teman bisa memperbaiki dari CV atau profil kalian yang jarang dilirik oleh HRD seperti itu ya. Nah, total pengalaman saya di bidang molding atau die casting maupun stamping itu kurang lebih ada berapa ini? Ada 8 atau ada 9 seperti itu ya. Nah, kerjanya itu masing-masing gitu. Ada yang kontrak per 6 bulan, ada yang per 3 bulan. Kadang bahkan ada yang 3 tahun, 6 tahun tapi endingnya nggak diangkat karyawan tetap seperti itu ya. Jadi variasi. Jadi kesimpulannya untuk mendapatkan pekerjaan di LinkedIn itu sebetulnya sangat mudah dan sangat simpel. Tinggal kalian upgrade CV kalian di LinkedIn, terus isi biodata semuanya termasuk pengalaman kerja di LinkedIn sesuai dengan data aktual di Paklaring seperti itu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian supaya lebih meyakinkan lagi dari segala pengalaman yang kamu iklankan di LinkedIn, kalian sebisa mungkin itu harus ada bukti. Bukti apa yang dimaksud? Bukti seperti misalnya contoh, kalian bekerja di bidang ataupun jabatannya itu supervisor. Nah, supervisor secara umum itu kan pekerjaannya hanya menghandle karyawan untuk menginstruksi dan membuat job planning seperti itu ya, ketemu dengan klien dan lain sebagainya. Setidaknya kalian ada foto, misalnya kalian lagi presentasi atau lagi meeting atau lagi apa gitu, kalian setidaknya ada foto itu, dan foto itu bisa dijadikan template di pengalaman pekerjaan kalian seperti itu. Saya contohkan di sini di PT Indonesia TRC Industri. Nah, di sini saya di bagian mold maker dan mold maintenance. Seperti biasa, saya sudah isi semua profilnya secara lengkap. Terus di sini saya tambahkan template gambar. Pas saya lagi kerja, ini posisi saya lagi insert matching proses. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika ada pihak HRD ataupun pihak headhunter itu lagi review profil LinkedIn kalian, maka dari pihak HRD itu dia akan lebih meyakinkan gitu bahwa Anda itu spesialis di bidang tersebut seperti itu kan. Makanya menurut saya ini perlu, walaupun
tidak ada ketentuan seperti itu, tapi menurut saya ini perlu karena supaya untuk meyakinkan dari pihak rekrutmen atau headhunter seperti itu ya. Ini juga sama di PT Patco, saya di bagian maintenance. Ini posisi saya lagi fitting ya, lagi fitting mall, tapi ini mallnya udah Mas Pro itu artinya mallnya udah closing, udah produksi seperti itu. Terus ini juga sama di PT Sanwa, ini saya lagi repair fitting sama juga seperti itu. Ini juga sama di PT Framas seperti itu ya. Jadi pada intinya di bagian profil experience atau pengalaman kerja itu sebisa mungkin kalian dikasih template di job desk yang kalian pernah bekerja seperti itu ya, minimal 1. Terus di bagian edukasi, nah di bagian edukasi atau pendidikan kalian tidak perlu ngisi dari pendidikan awal, artinya dari pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK sampai S1 atau S2, nggak perlu. Kalian tinggal isi aja, bisa di pendidikan terakhir seperti itu ya. Kalian bisa diisi pendidikan terakhir kayak seperti saya di sini. Pendidikan terakhir itu di STIMIK Cikarang, prodi S1, jurusan Teknik Informatika, join atau pertama daftar dari 2014 sampai 2018. Terus skripsi saya menggunakan augmented reality ya waktu itu. Jadi pada intinya sebelum kalian menggunakan aplikasi LinkedIn, pastikan kalian perbarui profil kalian dulu. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kalian bisa disimak semua videonya dari awal sampai terakhir, dimana poin-poin pentingnya. Nanti jika ada tidak mengerti atau tidak paham, nanti kalian bisa komen sendiri, nanti saya akan buatkan video untuk tutorial di LinkedIn selanjutnya, karena step-stepnya banyak banget dan sangat panjang. Jadinya saya share untuk video pembahasan masalah LinkedIn untuk step terakhirnya di bagian pengisian form pengalaman kerja dan bagian-bagian yang terpenting. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya untuk di sesi berikutnya untuk pembahasan LinkedIn. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bantu dukung channel kami ya di channel Tutori. Terima kasih.